Shalom. Kembali lagi di ibadah SHM GKI Yerusalem dengan saya Kak Okta, Kanata. Yoga. Untuk lagu pembuka kita nyanyi Dari Terbit Matahari. Jangan semangat ya adik-adik, ayo bangkit berdiri. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Doa pembuka dibawa oleh Kanata. Baiklah adik-adik semua, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak ajak adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, dan jika pada saat ini anak-anakmu ingin mengikuti ibadah sekolah hari Minggu GKI Yerusalem ya Tuhan, tolong Kau berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Dan Engkau sempurnakan doa ini hanya ke dalam satu nama yang kami kenal, yaitu Yesus Kristus yang sebagai juru selamat kami yang hidup. Anak-anak Tuhan katakan, Amin. Nah adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Jovi, mari adik-adik kita bernyanyi Ku Buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan dibawakan oleh Kak Jovi. Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Hari ini bersama kembali dengan Kak Jopi, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Baik adik-adik semua, sebelum kita memulai cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sangat baik dalam hidup dan kehidupan kami. Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati hati dan pemikiran kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami dapat mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik semua, siapin Alkitabnya. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-15 dengan judul ataupun perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, kakak bacakan demikian ya. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang-orang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus,
Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudaranya Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, demikian adik-adik pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Nah, adik-adik semua, untuk bisa lebih memahami cerita tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang melalui 5 roti dan 2 ikan, adik-adik akan menyaksikan setelah ini kakak akan tampilkan suatu video tentang cerita firman Tuhan. Selamat menyaksikan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Begitu juga kedua ikan itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Dan mereka
mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, selain daripada sisa-sisa ikan, 12 bakul penuh. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Baik adik-adik semua, tadi kita telah mendengarkan dan menyaksikan tentang cerita firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang melalui 5 roti jelai dan 2 ikan. Nah adik-adik, luar biasa sekali kan kuasa Tuhan Yesus Kristus memberi makan 5.000 orang yang jumlahnya sangat banyak, itu jumlah laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Di mana Tuhan Yesus hanya memberkati, meminta berkat kepada Bapa, 5 roti dan 2 ikan mencukupi seluruh kebutuhan jasmani. Nah adik-adik, di dalam cerita firman Tuhan ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus begitu berkuasa terhadap hidup dan kehidupan kita. Jikalau kita meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi. Jikalau kita bersyukur, maka Tuhan akan melipat gandakan segala sesuatu yang kita miliki berkat kita. Nah adik-adik semua, berkat sekecil apapun di dalam kehidupan adik-adik semua, jikalau adik-adik syukuri, maka Tuhan akan melipat gandakannya dan menjadikannya banyak. Seperti 5 roti dan 2 ikan mencukupi untuk makan 5.000 orang. Demikian juga berkat sekecil apapun di dalam kehidupan kita, jikalau Tuhan berkenan memberkati, maka berkat kecil itu akan menjadi berkat yang besar bagi kehidupan kita. Nah adik-adik semua, kita patut bersyukur di dalam kehidupan kita, berkat baik kecil maupun besar. Nah adik-adik, tadi Kak Jopi telah membawakan firman Tuhan untuk kita. Dan sebelum mengumpulkan persembahan, kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kanata. Oke, baik adik-adik semua, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Dan juga pada saat ini anak-anak-Mu ingin mengumpulkan persembahan ya Tuhan. Tolong Kau berkati persembahan-Mu ini ya Tuhan, agar menjadi persembahan yang hidup. Dan juga berkatilah tangan-tangan yang akan memberikan persembahan ya Tuhan. Inilah seru dan doa kami ya Tuhan. Kami tutup bungkus doa ini hanya ke dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang sebagai juru selamat kami yang hidup. Anak-anak Tuhan yang baik katakan amin. Nah adik-adik, saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Persembahannya dilipat yang rapi, disimpan di tangan kanan. Dan jangan lupa persembahannya dikumpul di BPH lantai 2 ya adik-adik, disimpan di kotak dan ditulis SPA GKI Yerusalem dan nama adik-adik serta kelasnya ya. Untuk mengumpulkan persembahan kita bernyanyi berlimpah sukacita di hatiku. berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Damai sejahtera. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Nah adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah kita. Kita menyanyi dengan semangat ya adik-adik. Adik-adik bangkit berdiri, kita menyanyi Laskar Kristus.
palsu, tapi saya Sang Kristus. Untuk doa penutup dibawa. Baiklah adik-adik semua, kita masuk ke dalam penghujung ibadah kita pada hari ini. Kakak ajak adik-adik semua untuk berdoa ya. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, dan juga pada saat ini kami ingin mengakhiri ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Kau telah memberkati ibadah kami ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Dan juga pada saat ini kami ingin melakukan aktivitas kami selanjutnya ya Tuhan, tolong Kau berkati aktivitas kami ini ya Tuhan agar berjalan dengan lancar. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan katakan amin. Ibadah kita sudah selesai. Kembali lagi minggu depan adik-adik. Shalom. Shalom.